Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, halo semuanya. Saya Naila Firdaus, bisa dipanggil Naili, dengan NPM 220820120090. Nah, kali ini di sini saya mau membahas studi kasus mengenai audit sistem informasi di sebuah perusahaan jasa keuangan. Nah, perusahaan ini tuh memakai sistem berbasis web untuk layanan nasabah, mulai dari membuka rekening, transaksi online, sampai laporan keuangan bulanan. Nah, audit ini tuh penting banget supaya kita bisa tahu apakah sistem yang dipakai ini sudah aman dan apakah sudah bisa dipercaya gitu kan. Lalu untuk studi kasusnya sendiri, ada ini dalam proses audit internal terdapat masalah yang telah ditemukan, yaitu dari yang pertama, perusahaan belum mempunyai prosedur backup data yang jelas dan terdokumentasi. Jadi, jika kalau ada error sistem atau serangan, data nanti tuh bisa akan hilang gitu. Lalu yang kedua, ada resiko akses ilegal atau penyalahgunaan karena password default. Nah, kalau yang ini bahayanya karena kalau misal passwordnya default itu bakal gampang banget ditebak gitu sama orang luar. Lalu yang ketiga, laporan transaksi nasabah itu ternyata bisa diakses oleh staf yang tidak ada hubungannya dengan bagian keuangan. Jadi rawan terjadi kebocoran data dan disalahgunakan. Lalu yang terakhir, resiko utamanya ada yang keempat, itu perusahaan belum melakukan risk assessment secara formal, yang artinya mereka tuh belum benar-benar tahu resiko terbesar apa yang bakal mungkin terjadi. Lalu dan menurut Simatupang Vianti tahun 2023 dalam jurnalnya yang berjudul Assessment of Capability Levels and Improvement Recommendation Using COVID-2019 for the IT Consulting Industry. Manajemen risiko itu jadi bagian penting dari tata kelola TI. Karena di situ perusahaan bisa tahu kelemahan dan menentukan langkah perbaikan selanjutnya. Nah, untuk tingkatan risiko dalam studi kasus ini, saya mengelompokkan menjadi dua, yaitu risiko tinggi dan risiko sedang. Nah, untuk risiko tinggi sendiri, itu masuk resiko yang backup data yang tidak terdokumentasi dan password admin default, karena keduanya ini bisa langsung bisa bikin sistem lumpuh gitu kalau misal terjadi suatu masalah. Lalu yang kedua, terdapat dua resiko utama lagi yang sisanya masuk ke medium risk atau resiko sedang. Nah, ini itu seperti laporan transaksi yang bisa diakses oleh non-staf keuangan dan nggak adanya risk assessment formal untuk perusahaan. Jadi walau nggak langsung bikin sistem berhenti, tapi ini tuh bisa ngaruh gitu ke privasi data dan cara perusahaan ngatur keamanan untuk kedepannya. Nah, lalu apa sih yang bisa dilakuin oleh perusahaan gitu kan? Nah, pertama kita bisa bikin sistem backup data otomatis dan terdokumentasi supaya kalau misalnya ada kerusakan data itu nanti bisa dipulihkan, datanya bisa memakai sistem recovery data. Lalu yang kedua, password default harus segera diganti dengan aturan strong password atau password kuat. Biasanya bisa include memakai simbol, uh, uppercase, ada angka, ada huruf, kombinasi angka dan huruf. Nah, lalu ditambah multi-factor authentication biar lebih aman. Yang ketiga, akses laporan transaksi harus memakai role-based access control. Jadi hanya orang yang berwenang aja yang bisa dibuka. Non-staff keuangan tidak bisa membuka akses kontrolnya. Yang terakhir, perusahaan wajib melakukan risk assessment formal secara rutin dan bertahap supaya resikonya itu bisa dipantau secara terus-menerus. Nah, ini tuh sejalan dengan penelitian Simatupang dan Vianti kembali. Jadi, perbaikan di bidang manajemen risiko ini bisa membantu organisasi menutup gap kelemahan sistem mereka. Lalu yang bagian selanjutnya itu bagaimana sih cara kita menilai risiko. Nah, untuk menilai risiko, metode penilaiannya memakai hybrid method, jadi kombinasi kualitatif dan kuantitatif. Selain ngasih kategori sederhana seperti high, medium, low, perusahaan juga bisa menghitung potensi kerugian kalau risiko itu beneran terjadi. Dengan begitu, keputusan yang diambil bisa lebih tepat sasaran atau membantu dalam
prioritas mitigasi dan mengestimasi kerugian. Yang terakhir, hu- kalau misal dikaitkan dengan COVID 2019, temuan audit ini masuk ke beberapa domain seperti EDM 202 yang fokus agar TI atau teknologi informasi bisa memberi manfaat sesuai tujuan bisnis. Lalu yang kedua ada EDM 03 yang mengatur supaya risiko TI itu bisa terkendali, dan yang terakhir APO 12 yang fokus ke manajemen risiko. Nah, dalam penelitian Simatupang dan Vianti ini, mereka bilang pentingnya mengukur kemampuan organisasi dalam mengelola resiko, supaya kita tuh bisa tahu sejauh mana kapabilitas sistem sekarang dan apa yang perlu ditingkatkan. Kesimpulannya, dari semuanya ini, risk assessment dan scope audit itu penting banget untuk menjaga keamanan sistem informasi. Kalau dilakukan dengan baik, perusahaan bisa lebih siap menghadapi ancaman, menjaga data nasabah lebih aman, dan membuat nasabah tuh lebih percaya dengan layanan mereka. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk referensi yang saya pakai terdapat di slide ini. Memakai Journal Assessment of Capability Level and Improvement Recommendation using COVID 2019 for the IT Consulting Industry by Saul Carlos Immanuel Simatupang dan Melissa Indavianti tahun 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.